Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fikih sholat. Nah, pertama tentang sejarah dan dalil tentang kewajiban sholat. Sejarah tentang diwajibkannya sholat ini sudah sangat kita ketahui ya. Perintah tentang diwajibkannya mendirikan sholat tidak seperti Allah mewajibkan zakat dan amalan-amalan lainnya. Perintah mendirikan sholat itu melalui suatu proses yang sangat-sangat luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui Isra dan Mi'raj. Dan ini sudah kisahnya sangat kita ketahui semua. Nah, ada yang aneh dengan proses Isra Mi'raj karena proses ini tidak dapat dipahami hanya melalui akal, melainkan harus dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam sejarah itu digambarkan bahwa setelah Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, umat Islam itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yang terang-terangan menolak kebenaran kejadian dari Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua adalah golongan yang antara yakin dan tidak yakin. Sedangkan yang ketiga adalah golongan yang sangat yakin sekali akan kebenaran dari proses perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Oke, kalau kita lihat dari proses yang sangat-sangat luar biasa ini, maka salat merupakan suatu kewajiban yang utama, yaitu mengerjakan sholat dapat menentukan amal-amalan yang lainnya. Dan mendirikan sholat berarti mendirikan agama, dan banyak lagi kewajiban keutamaan dari melaksanakan sholat. Nah, sekarang kita beralih ke definisi sholat. Apa sih definisi dari sholat yang sebenarnya? Sholat secara etimologi atau secara bahasa adalah berarti doa. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, para ahli fikih mengartikan sholat secara lahir dan hakiki. Secara lahir, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perhatikan baik-baik definisi ini. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini definisinya. Adapun secara hakiki ialah berhadapannya hati dan jiwa manusia kepada Allah, cara yang mendatangkan rasa takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau menghadirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-keduanya. Nah, dalam pengertian lain, sholat itu bisa berarti salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Nah, di sini diperjelas lagi, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi semua kegiatan sebelum takbiratul ihram dan setelah salam itu bukan termasuk kategori salat atau bukan bagian dari salat. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa salat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Salat juga merupakan penyerahan diri berupa lahir dan batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Nah, ini yang kadang orang susah membedakan antara syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Syarat-syarat sholat, yang pertama dia harus beragama Islam. Jadi ya orang non-Islam tidak boleh sholat, tidak wajib juga baginya untuk sholat. Yang pertama, dia harus beragama Islam atau seorang Muslim. Yang kedua, baligh dan berakal. Jadi kalau masih anak-anak tidak wajib. Tapi ya akan lebih bagus lagi jika dari kecilnya seorang manusia itu diajarkan untuk sholat, supaya nanti ketika dewasanya itu sudah tidak berat untuk melaksanakan sholat dan berakal. Makanya orang gila tidak diwajibkan untuk sholat.
suci dari hadas, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Menutup aurat bagi laki-laki, auratnya itu antara pusat dan lutut. Sedangkan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan 2 buah telapak tangan. Nah, cuman kadang kalau kita hanya aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Tapi ya jangan juga cuma pakai sarung tapi tidak pakai baju. Logikanya seperti ini. Kalau kalian pergi ke acara resepsi pernikahan, kalian mengenakan pakaian yang terbaik, yang tercantik, padahal kalian hanya bertemu dengan manusia, apalagi kalau kalian mau menghadap kepada pencipta. Itu logikanya. Makanya tidak perlu katakan cukup pakai sarung saja, yang penting pusat sama lututku tertutupi. Yang berikutnya adalah sudah masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, kecuali beberapa kasus tertentu ya. Misalnya orang lagi safar, ya bolehlah dijamak sholatnya. Kemudian menghadap kiblat, ini juga berlaku pada keadaan khusus. Ya memang memungkinkan untuk menghadap kiblat, silakan menghadap kiblat. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya boleh menghadap kemana saja. Contohnya ketika dalam pesawat. Dalam pesawat kita tidak mungkin mengarahkan pilotnya, Pak pilot akan ke arah kiblat, saya mau sholat, kan tidak mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Nah, banyak yang susah membedakan antara rukun dan sunnah dari sholat. Nah, ini dia penjelasannya. Rukun-rukun sholat. Pertama, niat. Ingat, ini adalah rukun sholat, bukan bagian dari sholat. Ya, niat. Kemudian berikutnya adalah takbiratul ihram. Rukun sholat di sini adalah hal-hal yang jika tidak dilakukan, itu akan membatalkan sholat. Nah, dimulai dari niat. Ingat, niat itu dalam hati, tidak dalam bentuk pelafalan atau dilafazkan. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu ketika sholat fardu, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Kemudian membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Makanya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kemudian berikutnya ruku dengan tumak nina. Jadi kalau sekedar ruku saja tanpa tumak nina, itu tidak sah sholatnya. Tumak nina ya istilahnya setelah membaca doa ruku jangan langsung bangkit. Beri jeda sekitar 2, 3, atau 4 detik. Iktidal dengan tumak nina. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak nina. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Duduk tasyahud akhir dengan tumak nina. Membaca tasyahud akhir. Membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. Membaca salam yang pertama. Tertib. Tertib di sini berurutan. Tidak boleh dibolak-balik atau ditukar-tukar. Jadi di sini banyak yang dijelaskan dengan tumak nina. Tumak nina ya jangan tergesa-gesa. Nah, hal-hal yang membatalkan salat. Pertama, salat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Nah, ada juga beberapa hal yang dapat membatalkan salat. Pertama, berhadas. Yang kedua, terkena najis yang tidak termaafkan. Berikutnya, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan arti. Auratnya terbuka, mengubah niat, kemudian makan atau minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan tapi yang langkahnya sangat-sangat jauh, membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud, tertawa terbahak-bahak, mendahului imamnya 2 rukun, dan murtad atau keluar dari Islam. Nah, sunnah dalam melakukan sholat. Waktu mengerjakan sholat ada 2 sunnah, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, bisa kalian baca sendiri. Sunnah ab'adnya itu membaca tasyahud awal, membaca salawat pada tasyahud awal, membaca salawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca qunut pada salat subuh dan salat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Sunnah hayat, mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, dan ketika berdiri dari ruku.
Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika bersedekap. Membaca doa iftitah habis takbiratul ihram dan seterusnya. Ini bisa kalian baca sendiri. Hal-hal yang makruh ketika orang sedang sholat yang dimakruhkan. Pertama, menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku maupun sujud. Tidak boleh menutup mulutnya rapat-rapat. Menengadahkan kepala, bertolak pinggang, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, memejamkan mata, menengadah ke langit, menahan hadas, berludah, mengerjakan sholat di atas kuburan, melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan sholat. Hal-hal yang mungkin dilupa dalam melaksanakan sholat, mungkin ada beberapa hal yang dilupakan, misalnya lupa melaksanakan yang fardu, lupa melaksanakan sunnah abad, lupa untuk melaksanakan sunnah hayat. Makanya dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah dan letaknya sebelum salam, dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasanya. Jadi bukan setelah salam, karena kalau selesai salam ya bukan bagian dari sholat lah artinya. Bisa juga ketika seorang itu bimbang atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan rakaat yang tidak dilakukan. Jika ragu-ragu atau bimbang, maka kita harus menetapkan yang yakin. Caranya menetapkan yang yakin yaitu dengan mengambil jumlah bilangan rakaat yang paling sedikit, kemudian menambahkannya, dan kemudian ia melaksanakan sujud sahwi. Salat fardu waktunya ini kalian sudah tahu masing-masing, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Nah ini yang perlu kalian perhatikan. Ada beberapa waktu yang dilarang untuk sholat. Pertama, setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Yang kedua, ketika terbitnya matahari hingga sempurna dan naik sekurang-kurangnya setinggi tombak. Yang ketiga, ketika matahari rembang atau di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. Yang keempat, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Makanya tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Demikian juga tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Ketika mulai terbenamnya matahari hingga sempurna dia terbenam. Nah, waktu-waktu ini dilarang untuk sholat ini terkait dengan waktu. Adapun kalau misalnya kita ingin melaksanakan sholat sunnah yang tidak ada kaitannya dengan waktu, tapi pas bersamaan dengan waktu tersebut, itu tidak ada masalah. Contoh, misalnya setelah sholat subuh kita ingin duduk-duduk di dalam masjid, berzikir di dalam masjid, tapi wudunya tiba-tiba batal, entah itu buang angin lah atau apa segala macam. Nah kemudian kita pergi wudu. Nah pada saat selesai wudhu dan masuk kembali ke dalam masjid, maka dibolehkan saja untuk sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu bukan sholat sunnah setelah subuh, melainkan sholat sunnah memasuki masjid atau sholat sunnah wudhu. Jadi diperbolehkan. Nah, beberapa pelajaran dan kewajiban dari sholat. Yang pertama, sholat merupakan syarat untuk menjadi takwa. Ini kalian sudah tahu semua sebenarnya. Sholat merupakan benteng dari kemaksiatan. Sholat mendidik perbuatan baik dan jujur. Sholat akan membangun etos kerja. Nah, ada beberapa jenis-jenis sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah wudhu, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, istikharah, dan seterusnya. Definisi sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya 2 orang, dengan salah seorangnya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Itu dia. Jadi fardu ain bagi sholat Jumat, khususnya bagi laki-laki, fardu kifayah pada sholat 5 waktu menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, fardu ain menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi, sunnah muakkad menurut Imam Asy-Syaukani dan Imam Malik. Kemudian sunnah bagi sholat berjamaah seperti sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan sholat tarawih dan sholat witir? Nah, ini kan tidak ada disebutkan di sini. Sebenarnya
hukum asal pelaksanaan sholat tarawih dan sholat witir itu adalah dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah, oleh novelnya di rumah. Cuman kenapa tiba-tiba sholat tarawih dan sholat witir dilaksanakan secara berjamaah? Ini ada kisahnya. Ini terjadi di zaman kekhalifahan Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala. Pada saat memasuki bulan Ramadan, di waktu kekhalifahan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, umat muslim itu setelah melaksanakan sholat Isya itu tidak langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka menunggu beberapa waktu untuk melaksanakan sholat tarawih, tapi tidak secara berjamaah, melainkan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Nah, melihat kondisi ini, Umar ibnu Khattab merasa bahwa apa yang dilakukan umat muslim ini bukan merupakan suatu bentuk persatuan. Karena kenapa? Si A melaksanakannya sendiri, sudah si B juga melaksanakannya sendiri di tempat yang berbeda, meskipun masih dalam satu masjid. Oleh karena itu, Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala berinisiatif untuk mengumpulkan kaum muslimin sehingga dilaksanakanlah salat tarawih secara berjamaah dan dilanjutkan dengan salat witir. Syarat-syarat salat berjamaah. Pertama, makmum harus yakin bahwa salat imamnya sah, tidak terkena najis, auratnya tidak terbuka, membaca Al-Fatihah dan lain-lain. Makmum mengetahui gerak-geriknya imam, mengetahui perpindahannya imam dari satu rukun ke rukun yang lainnya dengan melihat ataupun mendengar. Jadi kalau misalnya imamnya berada di sebuah ruangan terpisah dari makmumnya, maka ya tidak sah sholat berjamaahnya. Makmum dan imam berada pada satu tempat. Makmum berniat dalam hati untuk mengikuti imam. Aturan sholat imam sama dengan aturan sholat makmum. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sholat berjamaah, makmum tidak boleh mendahului imam. Tidak diperbolehkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika iqamah sudah dikumandangkan. Tidak dibolehkan membiarkan saf dalam keadaan kosong atau renggang. Tidak dibolehkan wanita menjadi imam bagi laki-laki. Tidak dibolehkan wanita dan laki-laki berada dalam satu barisan. Tidak dibolehkan anak-anak yang belum balik menjadi imam bagi orang dewasa, kecuali anak laki-laki yang semuanya makmum adalah wanita. Jadi boleh anak laki-laki menjadi imam, tapi makmumnya semuanya wanita. Hukum mendahului imam ini disebutkan dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasul SAW. Diwajibkan bagi seorang makmum untuk mengikuti gerakan imam setelahnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia ruku, maka rukulah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Ini dalil mengenai diwajibkannya untuk mengikuti imam. Dilarang keras seorang makmum mendahului gerakan imam, bahkan termasuk perbuatan haram. Di sabda Rasulullah SAW, tidakkah seseorang dari kalian merasa takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau bahkan Allah akan mengubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Nah, di sini Nabi menggunakan pengandaian jika ia mengangkat kepalanya sebelum maka akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai. Pengandaian di sini itu memang tidak berlaku di dunia, karena tidak kecil kemungkinannya ketika kita mendahului imam, kepala kita langsung berubah menjadi keledai. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini merupakan isyarat bahwa orang yang sering mendahului imam, inilah hukumannya nanti di akhirat kelak. Bagi seseorang yang mendahului gerakan imam karena lupa, maka ia wajib mengulanginya dan mengikuti imam. Jadi kembali ke awal, mengikuti sebelum imam, baru kemudian ikuti imamnya. Hukum sholat di belakang orang muhdis atau orang yang tidak suci. Tidak sah salat seseorang yang dilakukan di belakang orang yang berhadas atau orang yang
berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kecuali jika hal tersebut diketahui setelah usai melaksanakan sholat. Dalam hal ini, kewajiban mengulangi sholat hanya ditujukan kepada imam. Adapun makmum, sholat mereka tetap sah. Jadi kalau misalnya orang sholat berjamaah, imamnya tiba-tiba berhadas, tapi dia tidak tahu, dan tidak ada juga makmum yang tahu, maka setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah, dan imamnya merasa yakin bahwa dia hadas, maka imam wajib mengulangi sholatnya, sedangkan makmumnya tetap sah. Ini maksudnya. Orang yang paling berhak menjadi imam. Nah, ini yang perlu juga kalian untuk perhatikan bagaimana syarat-syaratnya untuk menjadi imam. Yang pertama, urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, ini urutan ya. Jadi harus mulai dari pertama, kedua, dan ketiga. Urutan yang pertama adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yakni orang yang paling banyak hafalannya dan paling memahami hukum-hukumnya. Jika ada dua orang yang ternyata memiliki bacaan Al-Qur'an yang bagus, banyak hafalannya sama, pelafalan hukum-hukum tajwidnya juga sama, maka cek syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah orang yang paling paham terhadap sunnah, yaitu orang yang paling mengetahui makna dan hukum-hukum sunnahnya. Jika kedua orang tersebut setara dalam pemahaman terhadap sunnah, cek syarat yang ketiga. Yang ketiga yaitu orang yang lebih dahulu berhijrah, yaitu orang yang lebih dulu meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Kalau misalnya dibawa dalam konteks zaman sekarang, maksudnya orang yang lebih dahulu bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jika masih sama juga, maka cek syarat yang keempat, yakni orang yang paling tua. Syarat ini diperlukan ketika ada dua orang yang memiliki 3 kriteria di atas yang sama. Jadi bukan justru siapa yang paling tua itu yang dijadikan imam, bukannya. Dasarnya dari urutan-urutan itu adalah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, orang yang berhak mengimami dalam sholat adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jika bacaannya sama, maka yang paling mengetahui sunnah, dan jika pengetahuan sunnahnya sama, maka yang lebih dahulu berhijrah, dan jika sama, maka yang paling tua dan paling dahulu berislam. Nah, urutan ini dianjurkan ketika akan menunjuk imam masjid. Adapun kalau masjid itu sudah memiliki imam atau tuan rumah, maka urutan ini tidak diperlukan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan janganlah seseorang mengimami orang lain di rumahnya, dan jangan pula ia duduk di tempatnya imam tanpa seizin imam tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya posisi imam dan makmum yang benar? Ada banyak kasus. Yang pertama, yang jelasnya cuma satu imam ya. Imam dan satu makmum laki-laki, maka posisinya seperti ini. Makmum berada pas di sebelah kanan imam, tidak mundur ke belakang. Jadi sejajar dengan imam. Jadi ketika ada dua orang salat berjamaah posisinya sejajar, maka kentara sekali imam itu berada di sebelah kiri dan makmum yang di sebelah kanan. Jika imam dan ada dua makmum laki-laki, maka posisi imam berada di depan dan makmum berada di belakang. Jika terdiri dari 3 makmum laki-laki atau bahkan lebih, maka posisinya seperti ini. Bagaimana dengan wanita? Satu makmum wanita dan seorang imam wanita, posisinya adalah maksudnya di sini imam laki-laki dan satu makmum wanita. Nah, ini dia posisinya. Imam laki-laki, satu makmum laki-laki dan satu makmum wanita. Posisinya seperti ini. Jadi makmum laki-lakinya tetap sejajar dengan imamnya. Imam laki-laki, beberapa makmum laki-laki, dan beberapa makmum wanita. Posisinya ya, ini kalian tahu semua.
imam wanita dan satu makmum wanita, bagaimana posisinya? Sama dengan laki-laki. Jadi imam wanita sejajar dengan makmum wanita, di mana makmum wanita berada di sebelah kanan imam wanita. Jika imam wanita dan dua makmum wanita, maka posisinya adalah ini dia, semuanya sejajar. Imam wanita berada di tengah. Kalau dia ganjil kentara sekali, dia di tengah. Bagaimana kalau dia genap? Tetap juga dia di tengah. Entah dia makmum wanitanya dua di sebelah kanan atau dua di sebelah kiri. Bagaimana caranya membedakan imamnya? Yang mana imam? Lihat yang mana yang paling dulu melaksanakan takbiratul ihram, yang mana yang lebih duluan ruku, yang mana lebih duluan sujud, itulah imamnya. Imam yang terdiri dari beberapa makmum laki-laki, beberapa makmum anak-anak, dan beberapa makmum wanita. Biasanya imamnya ini pasti laki-laki ya. Jadi imam berada di depan, kemudian di belakangnya ada makmum laki-laki, kemudian ada makmum laki-laki anak-anak, di belakangnya lagi ada makmum wanita anak-anak, dan paling belakang adalah makmum wanita dewasa. Ini dia. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silakan berkomentar di grup, dan saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.